Ya, Bu. Kamu dari pagi belum makan, nak? Dia ada di bawah pohon itu lagi, Bu. Siapa sayang? Perempuan itu Setelah bilang, kematian ayahnya secara "Aku yang akan misterius, mengatur tempatnya." anak perempuannya dirasuki makhluk aneh. Dia sering melihat sosok aneh datangi tempat rumah mereka dan meneror satu rumah. Gadis ini makin hari makin tidak normal, bahkan sering seperti kerasukan. Dia bahkan mendapat bisikan goib kalau sosok yang merasukinya akan menggantikan posisi ibunya. Kamu udah Apa makan? yang dikatakan gadis ini kenyataan. Teror gaib, Ya? makhluk aneh dengan berbagai rupa bentuk mulai mengganggu rumah itu. Aura di rumah itu makin menakutkan, Mama bikin kue. seperti di hutan belantara. Kue pisang. Cobain aja ya. Enak mah. Mama mau keluar dulu ya. Jagain kakaknya ya. Siap. Gadis akan cepat merespon kalau sesuatu yang dibicarakan itu Ini enak loh, Kak. tentang ayahnya. Sangat. Dia sangat sensitif, meskipun yang bicara adalah keluarga sendiri. Kak, udahlah, nggak usah lebay mikirin si ayah. Si ayah pikirin mulu. Udah tahu si ayah nggak jelas tuh matinya. Aksi teror pun mulai datang. Ibu gadis merasakan sesuatu yang aneh. Aura di rumahnya membuatnya merinding, dan seolah ada yang ada di sekitarnya. Dia pun penasaran untuk mencari tahu. Sang ibu tiba-tiba mengenang hari dan malam terakhir saat bersama suaminya. Sebelum meninggal secara misterius, pagi-pagi pamit kerja, pulangnya pagi lagi, Iya, Bu. sampai pada Soalnya petaka klien lain minta ketemunya mendadak banget. Otomatis ayah harus pergi sekarang jadinya. Bunda nggak apa-apa sih ya. Cuman kok dadakan gitu. Oh iya, gini. Kata Bunda kemarin katanya kamu mau camping. Iya, boleh gak ya? Bunda sih nggak ngizinin. Tapi kalau ayah boleh-boleh aja sih. Beneran? Iya, asal jangan macam-macam sama hati-hati aja ya. Oke ya. Nadine, bukan Bunda nggak ngizinin. Kamu kan belum pernah camping. Iya betul tuh kata mama. Kakak kan belum pernah ikutan camping. Ya makanya, aku mau nyobain sekarang. Ya udah ya. Nih ayah harus berangkat nih. Nanti malah telat lagi. Bunda, ayah berangkat. pagi yang cerah hari itu. Love you. Suaminya pamit bertemu klien. Namun sampai pada malam hari, tidak kunjung pulang. Rupanya si bapak sedang mesra-mesraan bersama wanita idaman lain. Jadi gimana Mas? Kamu udah ceraiin istri kamu belum? Sabar sayang. Aku kan masih banyak kerjaan kemarin. Karena delima, wanita idamannya pun ditinggalkan alasan kerja karena tidak kembali ke willnya. Perempuan itu pun memilih jalan pintas. Dia menemui dukun jahat untuk mencelakai pria idamannya serta keluarganya. Permintaan willnya tetap ditolak karena masih kepengen. Akhirnya muncullah kekesalan. Wanita itu membawa sehelai rambut pria idamannya ke dukun. Ini menjadi awal mula petaka mengerikan terjadi. Buat mengguna-guna mereka. Maneh, kalau mau barang, mau dipika boga, kau nyiri hati kan maneh. Oh iya Ki, aku punya sesuatu. Saya punya ini Ki, rambutnya.
Keesokan hari, sang istri membangunkan suami karena sudah terlambat ke kerja tanpa diduga. Ayah, Suaminya udah telah siang terbujur loh ini. kaku di ranjangnya. Emang gak kerja Istri ya? panik Ya, dan merasa sedih kehilangan Ya. suaminya secara misterius. ya, ayah, ya, ya, ayah. Setelah kematian sang ayah, teror misterius pun mulai dialami keluarga ini. Anak pertamanya dirasuki makhluk aneh. Kesehatan gadis tersebut Nadine, makin hari makin tidak normal Ada karena paling khawatir benar. ibunya mencari penyembuhan. Karena cintanya Iya. ke anak, Ayo dibawa pohon sang itu. ibu meminta tolong kepada setiap orang yang dia kenal, termasuk teman-temannya. Karena belum ada perubahan pada anaknya, Bukan saya kerja, sang Mbak. ibu disarankan untuk berobat ke dukun di kampung lain yang jauh. Mbak, tolong lihat anak-anak ya. Mereka udah pada makan belum? Akhirnya dia meminta tolong temannya menjaga anaknya di rumah. Si ibu mencari penyembuhan di dukun. Akhirnya dia mendapat informasi ada seorang dukun yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Dia pun hubungi untuk bisa menolong anaknya. Kemudian datanglah seorang dukun perempuan ke rumahnya. Tapi sayang sekali, dukun wanita ini menyerah karena Tias diganggu dukun jahat kiriman wanita simpanan suaminya. Dukun perempuan itu meminta anak itu harus dibawa keluar dari rumah. Dukun perempuan itu meminta supaya anak itu dibawa keluar dari rumah untuk berobat di kampung lain yang jauh dari rumahnya. Ibu Farida, ya, Ibu, saya Ibu Laras. Bu, saya boleh minta tolong nggak Bu? Ibu bisa datang ke sini nggak Bu? Banyak kejadian aneh di sini Bu. Saya takut. Gimana ya Bu? Bisa? Oh iya syukur Bu. Jam berapa? Oh iya. Saya tunggu banget ya Bu. Aduh, makasih banyak Bu. Demi mencari kesembuhan bagi putrinya yang menderita penyakit misterius, sang ibu melewati perjalanan panjang penuh tantangan mencari dukun. Kekuatan cintanya sebagai seorang ibu diuji oleh ketakutan, keputusasaan, dan teror. Teror mengerikan pun terjadi malam itu. Rumah itu diusik dengan berbagai cara tidak normal. Sang ibu pun mencari tahu apa yang terjadi. Sosok wanita misterius mengelilingi rumah itu serta melakukan teror kepada isi rumah. Sang ibu memikirkan dan khawatirkan anaknya. Keesokan hari sang ibu dibantu anak laki-lakinya membawa anak perempuannya ke dukun di kampung yang jauh. Mereka pun melewati jalur perjalanan yang melelahkan melalui hutan belantara, sementara anaknya makin parah. Ada sosok makhluk gaib yang menempel di tubuh anak ibu. Saya belum tahu pasti itu apa. Lalu saya harus bagaimana? Anak ini harus segera dibawa ke tempat saya. Buat apa? Sebelum semuanya terlambat, kita harus melakukan ritual. Kira-kira Sampai di rumah dukun perempuan itu, Kamis malam mereka Jumat diminta untuk dibawa ke tempat ritual dukun itu sebelum semuanya terlambat. Sang ibu pun tanpa pikir panjang dia pun setuju, asalkan anak perempuannya bisa sembuh. Akhirnya mereka pun berangkat dengan mobil, namun jalannya buntu. Mereka bertiga harus jalan kaki. Demi kesembuhan putrinya, mereka memilih melewati hutan untuk bisa sampai ke tempat ritual Kayaknya ini Dede si dukun. tempatnya. Perjuangan Mana yang yakin tidak tempatnya? mudah bagi mereka Tadi kata bapak bertiga. yang tadi di sini di Matokora. Terus kakak gimana? Kan kaki sama tangannya diikat. Mereka bertiga harus jalan kaki, melewati medan yang jauh dan melalui hutan. Dalam perjalanan anaknya makin parah, kecapean, bahkan tidak sadarkan diri. Mama takut tambah parah karena tidak makan korban lagi.
Sang ibu begitu panik. Dia hampir putus asa. Tapi putrinya kemudian siuman. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka harus melewati jalan kampung. Sampailah di sebuah perkampungan dan bertemu dengan seorang pria kampung. Anehnya, pria itu mirip sekali dengan almarhum suaminya. Pria itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya memberi sebuah obor kepada mereka bertiga untuk dipakai karena sudah malam. Lalu pria tersebut berlalu pergi. Pak, Bapak nggak gelap? Mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampailah mereka bertiga di lokasi ritual dukun yang dicari. Putrinya dibawa untuk dilakukan ritual oleh dukun. Deh, kayaknya ini udah pertanda deh. Ibunya masih penasaran kepada pria kampung tadi. Ia merasa itu pertanda kalau suaminya masih hidup. Akhirnya, ritual pun dimulai. Putrinya dibawa dan dimasukkan ke sebuah wadah, kemudian ditutup kain putih untuk mengeluarkan arwah atau roh jahat di badannya. Dalam ritual, si dukun Bajkan kewalahan melawan makhluk jahat di badan anak itu. Seperti biasa, mereka mengelilingi anak itu dengan segala macam cara, jampi-jampi. Tapi, si dukun merasa roh jahat di badan anak itu sangat sakti. Si dukun perempuan pun memaksa ilmunya melawan. Bahkan, dia sendiri tumbang